Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jumpa lagi ya dengan saya Rahmat Dian Permadi di channel Rahmat_Segalan yang mengkaji pembelajaran matematika, info komputer, Linux, kajian sejarah Indonesia dan internasional. Oke, dalam konten saya kali ini saya akan melanjutkan ya. Ini sebenarnya materi baru ya. Ada juga di tingkat SMA dan SMK sederajat. Oke, kita mulai saja ya untuk mempersingkat waktu. Ya, ini materinya. Ya, mungkin kalian yang baru naik tingkat mungkin dari tingkat 10 ke kelas 11 maupun 11 ke 12 saya ucapkan selamat ya dan tetap konsisten untuk meningkatkan mutu belajar kalian lagi ya. Oke ya. Oke, ini trigonometri. Mungkin ini kalian masih terasa asing ya. Jadi ini adalah materi baru ya. Cuman konsepnya sudah ada waktu kalian di SMP dahulu. Nah, apa itu? Nah, trigonometri itu sebenarnya dari kata ada tiga konsonan ya. Tri artinya tiga, gono adalah sudut, dan metri adalah pengukuran. Jadi pengukuran tiga sudut. Nah, di sini kamu bisa lihat gambarnya. Jadi berhubungan juga dengan segitiga begitu. Tapi apa? Ditambah dengan sudut tertentu. Ya, terutama adalah sudut-sudut istimewa yang nanti akan saya jelaskan di konten selanjutnya. Oke, dalam konten saya kali ini saya akan membahas ya tentang trigonometri part 1 atau part pertama ya. Apa sih yang akan kita bahas? Ya, seperti ini ya. Ya. Jadi sebelum kalian memahami trigonometri, kamu harus paham dulu ya konsep sudut segitiga yang dulu kalian pernah pelajari waktu di SMP. Saya nggak tahu ya apakah SMP kelas 8 atau kelas 9 seperti itu. Saya rasa kamu sudah paham ya sudut istimewa itu atau segitiga itu. Nah, berarti siku di mana dan lancip di dua sisinya. Maka bisa dapat kita simpulkan. Nah, ini kan ada, ingat apa ya perbedaan antara sisi dengan sudut. Nah, ini B kecil dengan B besar apa bedanya? Nah, bener ya. Jadi jangan sampai lupa. Kalau B kecil ini adalah sisi dari apa? Nah, ini titik A dengan C. Nah, kalau B besar berarti apa? Berarti dia titik sudut ya. Jadi kalau yang angkanya kapital atau besar ini misalnya A, B, C di sini adalah titik sudut, maka ada A, B, C yang kecil atau tidak kapital itu disebut sisi begitu. Maka dapat kita simpulkan jika Anda atau kalian ingin mencari AB kuadrat, mana AB kuadrat? Nah, ini AB kuadrat berarti apa? Sisi miring atau sebutan apa waktu di SMP? Hipotenusa. Maka dapat kita simpulkan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, kenapa bisa begitu sih? Ingat ya, rumus itu kan turun ketika apa? Ketika ada konsep yang mengikutinya begitu. Coba nih, saya kasih gambaran dulu ya. Kalau saya gini konsepnya. Ketika yang ditanya sisi miring, maka gimana? Berarti sisi tegak ditambah sisi yang datar. Seperti itu ya. Jadi anggapan gini, ketika ada tegak dengan datar seperti ini, kalau kita lempengkan sama-sama seperti ini, berarti apa? Paling panjang nggak? Mana sisi yang paling panjang? Sisi yang paling panjang ini yang AB atau sisi C, maka yang ini ditambah dengan yang ini. Berarti yang tegak dengan yang datar atau yang nanggung dengan yang pendek gitu ya. Maka menjadi yang sisi sama sisi yang paling panjang. Itu konsep saya. Jadi saya nggak perlu lagi lah menghafal-hafal harus AB kuadrat, enggak. Kalau yang tanya AC gimana? Coba yang tanya AC. Nah, ini kan sisi apa? Ini kan sisi yang paling pendek, sisi yang nanggung, dan sisi yang paling panjang. Kalau pengen nyari yang nanggung gimana? Di sini ada sisi yang paling panjang dengan sisi yang pendek. Berarti apa? Sisi yang panjang kuadrat dikurangi dengan sisi yang pendek kuadrat. Gitu. Paham? Coba pertanyaan saya balik. Kalau pengen ditanya yang sisi yang ini, sisi A atau BC ini, coba. Berarti ini kan yang paling pendek ya. Yang paling pendek di sini berarti ada apa? Ada sisi miring, ada sisi yang paling panjang dengan sisi yang nanggung. Berarti gimana untuk mendapatkan ini? Ya dikurang. Berarti apa? Sisi yang paling panjang atau AB kuadrat dikurangi dengan AC kuadrat. Begitu. Itu konsep saya ya. Ingat, pendek, sedang, nanggung ya. Saya ulangi ya. Pendek,
nanggung atau sedang, yang paling panjang. Atau yang paling panjang ini apa yang ketiga? Yang ketiga apa? Hipotenusa atau sisi miring. Itu sudah pasti yang paling panjang, yang paling miring gitu ya. Itu aja ya. Atau bisa kita masukkan C kuadrat sama dengan, nah ini sama kayak tadi yang saya sebutkan. Mau apapun kamu mau nyari apapun, kalau kalian paham ketiga konsep yang tadi saya kasih, ya mudah-mudahan bisa begitu. Saya rasa mudah ya. Ya ingat, matematika jangan menghafal rumus tapi memahami konsep begitu. Oke, kita lanjut daripada kita buang-buang waktu ya. Oke, lanjut ya. Ya. Ini kan keterangannya sebenarnya sama saja sih. Coba saya ganti dulu, saya ubah di sini. Ya, sebenarnya sama saja ya. Ini kan cuma teori ya begitu. Oke, coba kita lanjut. Ya, gini ya. Oke, saya kasih dulu satu contoh yang jika dipanjang X yang belum diketahui pada sisi segitiga siku-siku berikut ini. Nah, apa sih? Kan begitu. Nah, misalnya gini, ada sebuah sisi atau segitiga dengan 5, 12. Apa itu 5? 5 yang paling pendek. Nah, ini yang paling pendek, yang sedang 12, dicari X-nya. Nah, kalau kamu hafal triple Pitagoras, gampang saja ya. Berapa? 5, 12, 13. Ya, berapa lagi? 3, 4, 5, 6, 8, 10, dan seterusnya begitu ya. Nah, coba kita buktikan triple Pitagoras ini kalau menggunakan konsep segitiga gimana ya, kan gitu. Di SMP udah pernah ya, jangan sampai lupa lagi. Nah, ini berarti nyari apa nih? Sisi yang paling panjang, berarti sisi yang nanggung ditambah dengan sisi yang pendek dikuadratkan masing-masing, jadi ketemu dengan akar. Nah, ingat kenapa harus akar? Kenapa X kuadratnya hilang? Ya jelas, ini ada di eksponen bentuk akar dan pangkat ya. Kebalikan dari pangkat adalah akar, berarti akar 169 itu pas, berarti 13. Nah, ini kamu harus menghafal juga ya, bukan menghafal sih, artinya kamu sudah paham lah penarikan akar 1 sampai 100 itu udah harus paham gitu. Jadi jangan sampai nanti buka-buka lagi atau kalian pakai kalkulator segala macam. Nah, itu ya. Jadi berusaha dahulu, baru kalian kalau nggak bisa ya sudah, nggak apa-apa, pakai kalkulator juga nggak apa-apa, tapi tetap semangat begitu ya. Oke, lanjut. Nah, di nomor 2, kira-kira ini Pitagoras gak atau sisi yang istimewa bukan? Ada 1943. Kita nyari apa nih? Ini sisi apa yang ketahui? Ini sisi pendek, sisi apa nih? Panjang 43. Yang tanya apa? Sisi yang nanggung. Berarti gimana? Ayo, sebelum saya buka slide-nya. Berarti yang panjang dikurangi dengan yang pendek. Ya, begitu. Berarti sama-sama dikuadratkan begitu. Coba kita lihat. Nah, begitu. Karena dia angkanya tidak pas, ketemu di akar 1488. Ini kalau kita kalkulasi tidak pas ya, artinya 38,574 sekian. Nah, ini angkanya tidak berulang, artinya boleh kalian sederhanakan atau kalian dekatkan ke dua angka desimal. Saya dekatkan saja ke 38,57 begitu. Ya, nanti dalam penerapannya pastinya kok pembelajaran trigonometri ini pada part-part seterusnya setelah ini pasti angkanya saya gunakan yang angka yang pas ya, artinya sudah sesuai dengan penarikan akar begitu. Oke, lanjut ya. Saya rasa mudah ya. Oke, lanjut. Ya, perbandingan trigonometri. Nah, ini perbandingan ini sebenarnya bukan perbandingan 1 banding sekian, enggak ya. Jadi di sini ada beberapa konsep yang perlu kamu harus tahu juga ya. Yang pertama, nah ini dasarnya adalah segitiga siku-siku. Boleh dia menyebutnya depan samping miring, boleh. Artinya apa? Ingat, depan itu berarti gimana? Nah, di sini kan ada sudut ya. Coba saya cocok dulu ya. Nah, ini saya cocok dulu ya, kamu paham ya. Nah, saya tandai warna merah saja. Di sini kan ada sudut ya. Ini sudut, berarti sudut A, berarti alfa boleh kita tulis di sini ya. Nah, alfa di sini tergantung. Nah, begitu. Misalnya kalau alfanya di sini berarti sisi depan dia, sisi depan itu apa sih? Depan sudutnya dia atau depan matanya. Nah, kalau saya lihat depan saya berarti apa yang depan saya itu? Kamera begitu. Kan begitu ya. Jadi sisi depan. Nah, sisi samping mana? Ya, samping itu selalu di samping atau di sisi depan begitu, artinya selalu berdampingan gitu ya. Nah,
Kenapa sisi miring dia istimewa? Karena sisi miring itu tidak mempunyai pengaruh ya, artinya ya miring yang paling panjang gitu aja. Oke, sekarang coba kalau misalnya ininya sudutnya saya taruh di sini. Misalnya alpanya di sini. Nah, sisi depan dia mana? Sisi depan. Ya jelas sisi depan ini dong. Begitu. Artinya dia melihat mana nih? Dia melihat nih, coba saya ganti deh, misalnya dia warna hijau ya biar nggak kontras ya. Warna hijau di sini. Misalnya sudutnya alpanya di sini saya kasih alfa derajat. Nah, berarti sisi depan dia di mana? Ya depan sini dong. Artinya kan dia melihat ya. Melihat depannya dia yang mana? Kalau saya melihat, kan tadi saya bilang, depan saya kalau saya melihat apa? Kamera, kan begitu. Berarti sisi depan dia ini ya, samping dia mana? Ya jelas ini samping. Ya, ini samping atau S. Ini D atau depan begitu. Kenapa miring? Miringnya, nah ini dia ya, ini depan ya, depan dia ya. Nah, miring mana? Ya miring tetap dia ya. Jadi miring itu istimewa ya, tidak pengaruh apapun gitu. Paham sampai situ? Coba saya hapus. Nah, bagaimana kalau misalnya di sini alfanya atau derajatnya? Sisi depan dia mana? Nah, ini. Begitu. Tapi jarang sih ya, misalnya di sini kan sudut kan. Kenapa? Karena di penyiku itu adalah sudut biasa istimewa. Jadi jarang sekali ya. Artinya cuma bermain di mana nih? Bermain biasa di sini. Kalau nggak di sini, ya ini di sini sudutnya. Begitu alfanya, derajatnya begitu. Ya, ini saya mau paham dulu ya. Nanti ada aturan yang namanya sinus, kosinus, dan tangen begitu. Oke, coba kita lanjut. Saya clearkan dulu ya. Ya, lanjut ya. Nah, saya bilang tadi ada sinus ya, ini kata apa? Penyikatan ya, atau saya lebih menyebutnya sin atau sinus ya. Sin berarti sisi depan per miring. Nah, cos sisa samping per miring. Tangen. Nah, saya kasih dulu sini, terus sini. Ya. Tangan berarti depan samping. Nah, gini aja. Saya punya konsep sebenarnya. Ya, yang enggak, kalau kalian saudara nggak perlu menghafal ya. Saya punya konsep seperti ini. Ya, nih saya tulis. Untuk sin itu adalah demi. Nah, ini kamu hafalin aja. Demi, ya, depan per miring. Nah, ini apa? Ini sami. Depan samping miring. Ini apa? Ini baru desa. Nah, begitu. Itu konsep yang saya buat sendiri apa? Untuk mempermudah daya ingat begitu ya. Sin, demi, kos, sami, tan, desa begitu. Artinya apa? Itu per semua ya. Depan bagi miring, samping bagi miring, depan bagi samping. Kalian tidak perlu melihat sisi manapun, yang jelas dipahami aja konsep itu, nanti akan jalan, akan nalar semuanya begitu. Oke? Mudah ya? Itu konsep yang saya buat ya. Kalau kalian punya konsep yang di lain itu, misalnya Pak saya lebih suka Pak les di sana atau les di mana, saya punya konsep sendiri Pak, guru saya, yang nggak masalah aja. Artinya apa? MTK itu kan demokrasi ya. Jadi ketika kalian punya rumus sendiri, itu lebih baik ya. Kenapa? Banyak jalan menuju ke Roma misalnya begitu. Ya oke, itu cuma intermezzo saja ya. Oke, coba kita lanjut. Ini saya clearkan. Ya, dicoba lanjut ya. Nah, ketika ada sudut, apa sih hubungannya dengan perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius? Nah, ini sebenarnya sama aja dengan tadi ya, cuman penyebutannya ketika ini dikasih X, Y dengan R cuma itu aja. Apa sih konsep yang tadi? Sin, demi, kos, sami, tan, desa. Coba kita runut atau kita pahami one by one dulu supaya kamu paham nih. Ya. Oke, sin, depan miring. Nah, ini kan di sini sudutnya ya, saya merahkan di sini. Ini alfanya di sini. Oke, ya. Alfanya di sini. Depan miring. Depan dia mana? Depan ini, ya, Y. Miringnya ya R, berarti Y per R. Paham ya? Jadi itu maksud saya tuh, menentukan depan miring samping itu adalah diaplikasikan kepada nanti koordinat kartesius begitu. Oke, coba kita hapus. Kalau sudah masuk ke yang sin, coba yang ke tangan ya. Kos, samping miring. Nah, lihat.
Depan dia kan udah nggak dipakai lagi ya, berarti samping dia mana? Ya ini. Samping miring dia mana? Nah ini. Begitu. Jadi X per R begitu. Ya, sebentar saya minum dulu. Oke. Oke, yang terakhir ya. Coba yang terakhir tan desa. Masih sama dengan sudut yang ini. Desa depan dia mana? Desa depan Y. Oke, masukin Y, masukin taruh sini. Ya kan? Terus samping dia mana? Ini inget ya, walaupun R atau yang sisi panjang ini adalah sama-sama di samping sudut, tapi yang paling memungkinkan adalah yang X. Kenapa? Karena R itu yang tadi saya bilang tadi istimewa ya. Kenapa? Yang miring dia tidak berarti samping begitu. Jadi Y per X begitu. Oke, saya rasa mudah ya. Ingat, sin demi cos sami tan desa. Ya, depan bagi miring, samping bagi miring, tangan depan bagi samping begitu ya. Saya rasa mudah ya. Oke, coba kita lanjut. Ya. Nah, ini sebenarnya sama aja. Sebenarnya di sini ada beberapa konsep ya, ada beberapa konsep yang menunjukkan itu apa sebenarnya pengembangan ya. Jadi selain perbandingan trigonometri sinus, kosinus dan tangen, ada loh perbandingan yang lainnya itu sekan, kosekan, kotangen dan sekan. Jadi sekan adalah kebalikan dari kos. Ya, kosekan kebalikan dari sin dan kotangen kebalikan dari tangen, sehingga dapat didapatkan perbandingan seperti ini gitu. Oke, coba kita lanjut. Nah, ya ini ya. Jadi sebenarnya konsepnya sama aja ya. Jadi kenapa ini perhatikan yang warna orange ya. Sin kan awalnya Y bagi R. Kenapa bisa menjadi R bagi Y? Ini ya, sin itu kebalikannya adalah kosekan. Sin kosek. Gitu aja ya. Saya kosek gini cara penyebutannya. Sin kosek. Kosekan tan kotangen. Singkatannya kosekan itu adalah CSC atau kosekan, boleh ya. Terus sekan sebutannya SEC. Nah, kotangen berarti apa? Cot saja, boleh. Atau ada menyebutkan CTG juga boleh, cuman itu lebih, apa, tidak lazim ya. Artinya yang lazim adalah kotangen. Jadi sin apa? Sin kosekan, kosekan tan kot. Nanti apa? Itu kebalikan saja. Kenapa sin yang awalnya sin Y per R menjadi R per Y? Nah, ini adalah konsep pembagian ya. Jadi kebalikan apa sih? Misalnya gini, kebalikan dari setengah apa? Atau gini, kebalikan dari dua apa? Setengah. Kenapa? Ingat, kebalikan adalah 1/, ya. Gini, mungkin saya contohkan dulu dengan angka-angka yang konkret ya, supaya kamu paham nih. Ya, coba. Ini saya mau nyebutkan kebalikan ya. Misalnya gini, kebalikan dari setengah. Nah, apa sih kebalikan? Jadi kebalikan itu adalah 1/, ya. 1/, apa yang dimaksud? Nah, ininya. Jadi gimana? Ini konsep pembagian pecahan pelajaran SD. Nah, ini. Jangan sampai pelajaran-pelajaran yang lalu itu lupa ya. Kenapa saya pernah bilang di konten-konten sebelumnya, matematika itu adalah sebuah mata rantai. Jangan sampai putus. Kalau pembagian pecahan saja kalian gak paham, bagaimana kamu mengerjakan lebih sulit begitu. Nah, ini gimana caranya? Satu persatu. Kenapa satu persatu? Yang atas tidak ya, tidak apa? Tidak kebalikan. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ya dibalik, 2/1. Jadi hasilnya berapa? Ya 2. Begitu. Itu contoh konkret dengan angka. Nah, coba saya sebutkan aja atau saya tuliskan saja satu aja ya. Misalnya sin Y per R. Kebalikannya apa nih? Nah, kebalikannya. Berarti gimana? 1 dibagi ya. 1 dibagi Y per... saya baguskan dulu tulisannya ya. Y per R. Nah, ingat. 1/1 kan sama aja. Berarti 1/1 kita bikin pecahan. Dikali apa? Dikali apa? Ya, R per Y. Jadi hasilnya apa? Jadi hasilnya 1 kali R ya R ya, terus Y kali 1 ya Y. Nah, lihat di sini. Matching enggak? Begitu.
dan seterusnya ya. Ketika ada X bagi R, berarti 1 dibagi X bagi R, dibalikin aja jadi apa? R per X begitu. Ini saya contohkan satu saja, coba kamu tulis di buku catatan kalian. Ini konsep yang eh, tidak akan pernah kalian lupakan ya, begitu. Saya rasa mudah ya. Nah itu mungkin kalian, ini pelajarannya kok susah banget sih Pak, ada sin cos segala macam. Nanti kalian di ending konten ini kamu akan menemukan apa sih kegunaan dari pelajaran ini gitu. Karena gini ya, ada peserta saya bertanya, Pak, buat apa sih Pak kita belajar materi A, B, C, D dan seterusnya. Nah kalau kamu tahu implikasi atau kegunaan dari rumus-rumus tersebut atau materi tersebut, ya pasti nanti kamu akan lebih tertarik lagi dengan matematika begitu ya. Oke, coba kita lanjut ya. Ini saya rasa udah mudah ya, berarti kebalikan dari apapun gitu. Ini konsepnya apa? Konsepnya pecahan ya, begitu ya. Silahkan buktikan sendiri untuk cos dengan tangan. Saya sudah membuktikan satu untuk sinnya saja gitu. Oke, coba kita lanjut ya. Dengan perbandingan trigonometri, nah maksudnya gini, jika salah satu sisi dan sudut lancipnya suatu segitiga siku, maka sisi yang lain dapat ditentukan. Nah gini ya, nah ini sudah masuk nih ke aplikasi kehidupan sehari-hari nih. Misalnya tali yang panjangnya 24 meter, salah satu ujungnya diikat tiang vertikal. Mana tiangnya? Yang H. Ini ya, ini H itu tiang ya. Terus ditancapkan pada tanah dan membentuk sudut 55 derajat. Artinya gini ya, coba saya coret-coret dulu. Artinya ini ujung tiang, ini adalah tempat nanam talinya di sini. Jadi ini sejauh 24 meter. Nah, berapakah tinggi tiang sebenarnya? Ini yang dicari sebenarnya, bukan panjang talinya atau bukan jarak dari penanaman ini ke sini, bukan. Jadi yang tanya hanya berapa H atau tinggi dari tuas itu atau tali tersebut begitu. Oke, coba kita clearkan. Iya, begini caranya. Ketika, oke ini saya sebutkan dulu ya. Jadi ketika kalian menggunakan, kenapa Pak kok nggak pakai cos, kenapa nggak pakai tangan? Lihat di sini sama dengan tadi konsep yang saya utarakan di depan ya. Sisi depan apa? Depan, sami dan desa. Nah kenapa dia menggunakan ini? Kenapa dia menggunakan apa? Menggunakan sin, kenapa nggak cos aja? Ini kan di sini sudutnya ya. Oke, di sini sudutnya. Nah sekarang begini, yang ada itu kan sisi yang depannya dia dengan miring. Begitu caranya ya. Jadi yang ada aja. Kenapa ini tidak ada? Ya kalau nggak ada nggak usah dibuat-buat begitu ya. Yang ada berarti apa? Depan miring. Apa itu depan miring? Hah? Apa depan miring? Sami. Kan saya bilang tadi, sin adalah depan miring. Berarti dia boleh kita sebutkan apa? Demi depan miring. Artinya apa? Ya, dia itu apa? Sin begitu yang saya utarakan di depan ya. Kenapa dia gak cos? Coba kenapa alasannya dia nggak cos? Samping miring, emang ada sampingnya? Nggak ada. Artinya dia jangan dibuat-buat ya. Berarti yang ada saja. Berarti sudah jelas. Ini konsepnya adalah sin depan bagi miring. Maka berarti depan dia mana? Oke, depan dia kan sudah pasti sudutnya ini kan. Berarti H. Berarti tinggi dari tiang tersebut per miring. Miring dia berapa? Ya panjang tali dari ujung sini tadi ke sini. Berarti 24 meter. Nah, karena dia tidak pas atau bukan sudut yang istimewa, maka sin 45 bisa kita masukkan ke 0,8192 dikalikan dengan 24. Apa 24? Panjang talinya, maka menjadi 19,6. 66 sekian sampai tidak berulang ya. Ini saya masukkan ke dua angka di belakang koma, jadi 19,66 meter. Begitu. Nah, pertanyaannya, Pak, apakah pas banget? Enggak, ini hanya perkiraan ya. Jadi perkiraan itu nanti bisa kalian perkirakan sendiri. Mungkin ada yang mengukur 19,5 atau 19,7. Ya itu sebenarnya angkanya itu enggak real banget ya. Artinya pengukuran itu kan hanya taksiran begitu. Oke? Itu aplikasinya ya. Itu salah satunya. Ntar ada lagi begitu. Oke, lanjut. Ya, saya lanjutkan ya.
Nah, maka nilai sin itu perlu dari tabel. Boleh juga sih yang saya bilang tadi, tabel kalkulator saintifik maupun kalian menggunakan kalkulator yang manual begitu. Oke, lanjut. Ya, ini contoh yang paling ini ya. Ini sama dengan tadi sebenarnya, cuman aplikasinya di dalam segitiga yang sudah ada aja. Ini sama dengan tadi ya. Kenapa dia cos? Lihat di sini. Saya coret lagi ya supaya kamu jelas gitu ya. Jadi belajar itu pelan-pelan. Yang jelas kalian harus paham, jangan jangan maunya cepat aja, enggak. Karena apa? Proses belajar itu adalah proses yang ibarat kita menanam benih ya. Gali tanah dulu, tanam benihnya, siram lagi, kan gak langsung numbuh kan, berhari-hari atau berbulan-bulan baru numbuh gitu ya. Coba kenapa dia cos? Ya, coba lihat di sini. Ini kan di sini sudutnya ya, 25 derajat. Kenapa dia cos? Samping apa sih kaos? Kan sin itu demi, cos itu sami, berarti apa? Samping miring. Nah, lihat di sini. Lihat nih di sini ya. Kenapa 75 per P? Berarti apa? Samping dia mana? Samping dia. Samping dia tuh mana? Ini ya. Kenapa ini P-nya itu dikatakan miring? Ingat yang paling panjang gitu ya. Jadi cos itu ini samping dari sini 75 per P. Berarti 75 per cos 25 derajat. Jadi bisa kita simpulkan pakai kalkulator jadi sekian. Jadi 75 dibagi sekian dapat adalah 82,75, didekatkan sampai 2 desimal begitu. Oke, gampang itu ya. Jadi kalau kalian sudah sebelumnya sudah tahu aplikasinya, ini ya, ini oke, gampang sekali begitu. Oke, coba kita lanjut. Ya, ini sama dengan tadi. Kalau tanya tangan, ya sama dengan tadi apa? Desa, berarti yang tanya apa? Ini key-nya ya, depan samping. Nah, ingat kenapa nggak key per P? Ya P-nya kan nggak ada, atau dia bukan apa? Dia bukan yang ditanya begitu. Berarti tangan depan samping. Depannya dia mana? Ini, samping 75. Berarti 75 key per 75, atau key sama dengan 75 kali tangan ya. Ini dibalik gitu ya. Jadi tangan 75, kalkulator 0,46 dikalikan dengan 75 dapatnya 34,97, atau saya dekatkan 2 desimal di belakang koma begitu ya. Saya rasa mudah ya. Oke, nggak apa-apa ya. Ini pusing sedikit tapi nanti kedepannya kalian akan lebih mudah gitu ya. Lanjut. Nah, ini sama dengan tadi, artinya nggak perlu lah saya sebutin lagi ya. Sama dengan tadi, kalian bisa menyebutkan mana bagian yang sin, mana bagian yang cos, mana bagian yang tangan. Ingat, jangan sampai salah sudut. Misalnya gini, kalau kamu bilang sin, ternyata jawabannya tangan, ya nggak boleh begitu. Artinya apa? Itu salah ya gitu. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini sama dengan tadi. Nah, ini sebenarnya perhitungannya sama ya. Ini aplikasi saja dari segitiga ini. Jadi ditambahkan ya. Ditambahkan ketika tangan. Nah, ini lihat tangan sudut DAE, mana D? Tangannya mana D? Nah, di sini kan ada DA, berarti di sini dia di sini ya. 4/3. Nah, ini mana 4? 4/3. Boleh kita sebutkan jadi 8 enggak? Ya boleh-boleh aja ya. Jadi 8/17. Nah, berapa nih? 8/17 ada di sini, berarti ditanya sinnya. Nah, ini masih pakai sudut yang tadi. Begitu. Oke, saya rasa mudah ya. Ini cuma aplikasi saja, nanti ke depannya saya akan lebih bahas lagi. Ketika kalian kurang jelas, silahkan like, share, dan subscribe atau komen di kolom komentar untuk mendapatkan jawaban dari kalian yang diinginkan begitu. Oke ya, lanjut ya. Ini jika ditanya sin atau EB-nya maka sekian begitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini dengan tugas latihan. Sebenarnya latihan itu silakan kalian ya, silakan kalian catat atau kalian review di buku catatan masing-masing, dicoba dulu sebelum bertanya ya. Artinya kita koreksi diri sejauh mana pemahaman saya atau kamu untuk mengerjakan soal-soal yang saya berikan di sini begitu ya kan. Ini ada X-nya juga, ditanya ada ya gimana nih kan gitu. Ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan sudut, sin, cos, dan tangan begitu ya. Silakan kalian catat dulu soalnya. Jadi setelah ini silakan kalian coba untuk mengerjakan, lalu jika ada kesulitan silakan bertanya kepada saya begitu ya. Ya. Nah, ini sama yang tadi. Nah, bikin kayak tadi juga, artinya berhubungan lagi dengan sin dan tangan begitu ya. Jadi sudah saya sebutkan tadi, karena mengingat
sudutnya itu tidak pas, misalnya 67, 28, 50, 36. Nah, kalau 30 tuh ada sudut istimewa ya. Jadi sudut istimewa itu nanti setelah konten part pertama ada namanya sudut perbandingan. 0, 30, 45, 60, 90 dan seterusnya. Itu sudut istimewa ya, karena cuma ada satu, maka nanti saya sebutkan ini gimana caranya, ya kan gitu. Ya, di konten berikutnya begitu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari yang saya pengen banget lihat ke kalian ya. Nah, ini kalian mungkin sering ya. Kalian misalnya gini, kamu mau ingin mengganti bohlam lampu di rumah, tapi kan dia tinggi banget ya, nggak mungkin kalian menggunakan bangku yang panjang, maka digunakanlah tangga. Nah, tangga ini dengan dia diletakkan nih kan ya, ini tembok, nah ini tangga, jadinya dia membentuk suatu apa, suatu segitiga siku-siku. Nah, yang tanya adalah berapa, ya kan, berapa jarak antara ujung tangga dengan bagian bawah dengan tembok. Nah, ini agak berbeda, artinya apa, pertanyaannya atau itu yang tadi itu berbeda dengan yang sebutkan ya. Ini yang tanya apa, yang tanya adalah berapa jarak antara ujung tangga bagian bawah dengan tembok. Apa yang tanya, apakah tingginya, yang tanda tanya ini? Bukan ya, yang tanya adalah apa ini ujung tangga ini dengan kesini. Nah, ini diukur ya, ini berapa begitu. Oke, coba kita lanjut. Ya, begitu caranya ya. Jadi itu gambarannya. Jadi lihat dulu visualisasinya. Jika kalian ada soal cerita nggak paham, gambar dulu apa yang ditanya, apa yang diketahui, begitu. Oke, coba lanjut. Nah, kenapa bisa sin? Kenapa bisa sin? Kenapa bisa sin? Coba, apa alasannya? Iya jelas dong. Di sini kan udah jelas ya. Berarti kan di sudutnya 72. Di mana sudut 72-nya? Ya di sini. Begitu. Kalau saya gambarkan seperti ini ya. Ini temboknya. Ya kan? Ini apa? Ini saya ganti warnanya misalnya gini. Ini temboknya, ini apa? Ini tangganya. Nah, ini adalah apa? Ini saya gambarin lagi yang beda warna nih biar enak ya. Yang beda warna, ini adalah apa? Ini adalah ubinnya, begitu. Berarti di mana dia kan membentuk suatu apa? Membentuk suatu. Nah, ini sudut. Di mana sudutnya? Di sini sudutnya. Nah, di mana sudutnya? 72 derajat. Nah, ini adalah tinggi tangga. Ini adalah tembok, ini adalah tangganya di sini. Begitu. Apa yang tanya sih? Yang tanya apa? Yang tanya ini dong. Berarti apa? Sin depan apa? Depan apa? Depan. Ayo, depan miring. Kan begitu ya. Berarti sebuah tangga panjangnya 25. Berarti sini udah jelas tangganya itu 22,5 meter dari bawah kita sandarkan ke atas, begitu. Jadi sin depan bagi miring. Mana depan dia? Jelas ini dong, ya kan? Ini depan ini kan yang warna hijau ya. Depan tuh tembok per miring. Mana miring? Nah, miringnya ini, panjang ininya. Gitu. Jadi H dibagi 2,5 atau boleh juga 2,5 kalikan sin. Is okay, itu nggak masalah ya gitu. Sin. Nah, kenapa bisa H per sekian? Nah, misalnya gini ya, saya coret dulu. Misalnya di sini H per 2,5. Oke. Nah, berarti kan dia di sini kan derajatnya sin 72 derajat. Nah, untuk nyari H gimana? Perbandingan, pembagian ya. Ini saya punya konsep seperti ini. 4 sama dengan 2 sama dengan 8 dibagi 4. Ini konsep aja ya. Jadi konsep ini untuk menentukan ketika saya ingin menentukan H-nya. H itu sebelah mana sih? H itu kan punya yang 8 ya. Sin itu yang mana? Sin itu 2,5 itu yang ini ya. Berarti apa yang ditanya? Ditanya adalah 8. Nyari 8 gimana? Ada 2 dengan 4. Ya dikali gitu. Jadi 2 kali 4, maka berlaku H dikali sin 20. Nah, sorry ya, saya hapus dulu. Ini biar bagus tulisannya. Ini karena saya belum pakai pen tab ya, masih pakai mouse gitu. Mungkin kalau udah pakai pen tab akan lebih bagus lagi. Berarti
sin atau 2,5 ini seperti ini ya. Jadi 2,5 dikalikan sin 72 begitu. Ambil dua angka di belakang koma, jadi 0,95 dikalikan 2,5 jadi 2,34 atau 35 juga boleh sebenarnya, nggak masalah ya. Jadi itu hanya taksiran ya begitu. Oke, mudah ya sampai sini ya. Sudah mulai pusing ya? Ya nggak apa-apa ya. Jadi belajar itu pelan-pelan tapi asal continue begitu. Oke, ini saya clear kan ya. Ya, saya rasa mudah. Jadi nggak apa-apa. Untuk perjumpaan kali ini saya sudahkan saja. Kenapa? Lebih baik kita belajar step by step dibandingkan semuanya begitu ya. Oke, lanjut. Ya, silakan like dan subscribe di channel Rahmat_Segala untuk mendapatkan konten-konten yang menarik tentunya. Ya, sampai jumpa lagi di konten yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.